Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari demonstrasi kontekstual mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Indri Susanti Malo. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Nusa Cendana. Tugas ini diajukan untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu adalah Bapak Susilo Setio Utomo, SPD MPD. Adapun hal-hal yang akan dijabarkan, yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, yang kedua dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat budi pekerti, dan yang kelima adalah sistem alam. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran atau underwich merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecekapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah tuntutan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam hal ini disebut dengan merdeka batin dan menjadi mandiri atau yang disebut juga dengan merdeka lahir. Bagian yang kedua yaitu dasar-dasar yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun. Bila ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetapi dapat menghasilkan hasil yang baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta perawatan dari pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, dalam hal ini memfasilitasi maupun membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Bagian yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak sesuai dengan cara dan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar interaksi murid pada abad ke-21 itu berbeda dengan abad ke-20. Kodrat alam Indonesia yang
kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu terdiri atas 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, yang dapat kita simpulkan bahwa dari perbedaan ini akan menimbulkan keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang secara dinamis dan mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Bagian yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menghasilkan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua, sehingga peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan tersebut bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan juga kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan bagian yang terakhir adalah sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang dimana Ingarso Sungtulodo ini merupakan peran seorang guru sebagai teladan, yang dimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Dan yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, yang dimana dalam hal ini guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid dan berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya adalah guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Sistem Among juga merupakan cara berpikir di mana anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Demikian pemaparan materi mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih.